Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Ramayara Sikinehita Karam. Sikinehita Karamayara Sikinehita Karam. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita siapkan hati. Mari kita manfaatkan kesempatan pada pagi hari ini untuk menghampiri tata kudusnya, menghampiri bait sucinya. Sebab dalam kitab suci dituliskan, temui dia selama ia berkenan untuk ditemui. Mari kita hargai kedaulatan kuasanya. Mari kita hargai kehadiran kasihnya. Sebab Tuhan menunggu setiap kalimat yang keluar dari mulut Bapak Ibu. Sembahlah Tuhan. Tinggikan namanya. Agungkan namanya. Sembahlah Tuhan. Sembahlah Tuhan dari mulutmu, yang meluap dari hatimu. Jangan berdiam diri Bapak Ibu. Saya hanya membimbing Bapak Ibu untuk masuk dalam hadiratnya. Tapi untuk mengalami Tuhan adalah sebuah keputusan pribadi, sebuah tindakan pribadi. Jangan berfokus kepada kiri dan kanan. Sebab hubungan pribadi adalah antara Bapak Ibu dengan Tuhan. Mari kita datang, kita hampiri kasihnya dengan sikap hormat. Sebab dia yang berdaulat atas hidup ini. Sebab dia yang berdaulat atas sesi pada pagi hari ini. Dia Allah yang baik, Allah yang lembut, Allah yang maha pemberi, Allah maha kasih. Tetapi dia tetaplah Allah. Dia adalah Raja yang harus kita hormati. Mari kita ambil sikap hati untuk menghormati kasih-Nya. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Sungguh besar kasih-Mu. Sungguh besar cinta-Mu bagi kami. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini
kami masih diberi kesempatan untuk hidup. Kami masih dapat membuka mata kami dan bernafas. Kami masih bisa menggerakkan anggota tubuh kami. Kami masih bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami masih bisa merasakan nafas yang keluar dari hidung maupun mulut kami. Ini adalah anugerah. Ini adalah anugerah. Sebentar kami juga merasakan hangatnya matahari. Dan dinginnya hujan. Sungguh besar pengampunan-Mu Tuhan bagi kami. Engkau yang memberikan matahari maupun hujan kepada semua makhluk, baik kepada orang yang baik maupun kepada mereka yang jahat. Sungguh indah kasih-Mu kami rasakan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Karena kami memiliki Allah yang hidup. Kami mau tanggalkan terlebih dahulu beban-beban kami. Segala persoalan, segala proposal yang ada pada kami. Kami mau tanggalkan di luar. Dan kami mau masuk lebih dalam. Tanpa membawa beban apa-apa. Kan yang kami inginkan hanyalah Engkau Tuhan. Hanya pribadi-Mu. Tidak ada yang lain, hanya Engkau. Hanya Engkau Tuhan. Selamat pagi Bapa Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Pagi ini kami datang kami ingin bersandar pada pangkuan-Mu. Kami datang untuk kasih-Mu. Kami datang untuk memenuhi panggilan-Mu. Maafkan kami Tuhan. Ketika seringkali kami datang, kami membawa banyak sekali proposal, keinginan untuk kepuasan hidup kami, untuk memuaskan apa yang kami inginkan. Maafkan kami Tuhan, kalau kami sulit sekali mengucap syukur dalam tiap-tiap hal, dalam segala situasi dan keadaan. Maafkan kami Tuhan kalau kami hanya selalu mengeluh. Mengeluh tanpa bertanya apa tujuan Tuhan.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari buka hati. Izinkan kasih-Nya memenuhi hati Bapak Ibu. Nikmatilah apa yang hendak Tuhan kerjakan pada pagi hari ini. Ya kan? Ambil waktu sejenak Bapak Ibu. Ambil waktu sejenak untuk berhenti berkata-kata, untuk berhenti berpikir. Ambil waktu sejenak untuk merenungkan betapa baiknya Tuhan. Yang meluputkan kita dari maut, meluputkan dari celaka. Betapa baiknya Tuhan. Yang selalu hadir dalam tiap-tiap musim kehidupan kita. Buka hati dan rasakan kehadiran Bapa Surgawi. Izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu. Tenanglah hai jiwa, jadilah tenang, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Saya merasakan pada pagi hari ini, jika ada di antara Bapak Ibu yang masih menyimpan kekesalan, geram terhadap pasangan hidupnya, suami ataupun istri, kecewa terhadap pasangan hidupnya, kecewa terhadap keadaan anak maupun orang tua, saya mewakili istri maupun suami, Bapak Ibu, saya mohon maaf, saya mohon pengampunan. Saya mewakili anak, mewakili pribadi anak Bapak Ibu. Maafkanlah saya, Pa, Ma. Mewakili orang tua, Bapak Ibu, saya minta maaf untuk setiap pandangan yang keliru, keputusan yang salah di masa lampau yang meremukkan hati Bapak Ibu. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya. Dia baik, Dia baik,
Izinkan Bapa Surgawi hadir pada pagi hari ini, memenuhi setiap kekosongan hatimu. Mengisi setiap momen-momen yang hilang, waktu-waktu yang hilang. Buka hati dan rasakan betapa lembutnya Bapa. Bapa yang selalu dinanti-nantikan kehadirannya. Bapa yang selalu ada untuk kita. Bapa yang memberikan punggungnya untuk kita, yang selalu menggandeng tangan kita. Bapak yang gak pernah ninggalin, Bapak yang gak pernah marah, Bapak yang gak pernah membentak, Bapak yang lembut. Mari tenggelam dalam kasih-Nya. Mari kita merenungkan firman ini. Mari kita merenungkan betapa baiknya Tuhan. Tanggalkan amarahmu. Tanggalkan kekecewaanmu yang kemarin baru engkau perbuat. Luka hati. Lepaskan pengampunan. Yang kemarin baru saja engkau perbuat, Tuhan tahu itu. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan dan katakan, Tuhan, aku mengasihi mereka yang menjengkelkan dan membangkitkan amarahku. Pada pagi hari ini aku melepaskan berkat bagi mereka. Aku melepaskan pengampunan bagi mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka akan menjadi kaya. Berbahagialah orang yang lembut hatinya, berbahagialah orang yang dianiaya karena Tuhan. Bapa, biarlah hikmat-Mu tercurah kepada kami pada pagi hari ini, sepanjang hari ini. Agar kasih-Mu menuntun jalan kami dan membawa kami kepada kemerdekaan yang sejati. Sehingga pada pagi hari ini kami memperoleh pencerahan, agar kami mengerti setiap rancangan dan kehendak kekal-Mu. Mari kita jalani hari ini bersama-sama. Bapak Ibu yang terkasih, janganlah gelisah hatimu.
Bukankah burung pipit Tuhan pelihara? Bukankah bunga di taman Tuhan pelihara, Tuhan dandani? Terlebih lagi dirimu. Kita menyadari bahwa manusia diciptakan dari debu tanah. Yang adalah sumber dari kekotoran. Namun kita juga harus menyadari Bapak Ibu, ada satu unsur lain untuk menciptakan Bapak Ibu, yakni roh. Yang kekal. Ketika kita berseru kepada Tuhan dan berdoa, Tuhan, Tuhan tolong aku Tuhan. Lalu Tuhan hadir dan menyelesaikan masalah kita. Maka iman kita kepada Tuhan semakin bertumbuh, bukan? Namun ada kalanya kita berseru kepada Tuhan dan Tuhan tidak mengerjakan, Tuhan tidak menyelesaikan, Tuhan tidak membantu kita. Itu karena iman Tuhan bertumbuh di dalammu. Tuhan percaya engkau dapat menyelesaikannya. Jangan batasi Tuhan bekerja. Ketika kita kanak-kanak, kita berpikir seperti kanak-kanak. Kita egois, memaksa masa Tuhan, mengerjakan apa yang kita inginkan. Ketika kita bertumbuh dewasa, kita nggak lagi berpikir seperti kanak-kanak. Karena Tuhan ingin bekerja sama dengan Bapak Ibu. Tuhan ingin berpartner dengan kita. Sebuah kerjasama yang diawali dengan sebuah hubungan. Bila pada pagi hari ini hubungan itu terjalin, semakin terjalin, semakin dekat. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mendeklarasikan firman bersama-sama. Perkatakan setiap perkataan-perkataan iman. Perkatakan setiap firman Tuhan dengan bersuara. Saya nggak mendengar. Saudara-saudara Bapak Ibu juga tidak mendengar apa yang Bapak Ibu katakan. Tapi telingamu mendengar. Roh Kudus mendengar. Mari kita katakan bersama-sama. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah engkau lupakan sedikit pun kebajikannya. Engkau yang telah mengampuni segala pelanggaranku. Engkau yang telah menebus kehidupanku agar lepas dari kebinasaan. Yang telah memberikan mahkota kemenangan kepadaku dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasihnya. Engkau
Engkau yang telah memberikan kepuasan bagi mulutku dengan segala hal-hal yang baik, sehingga kekuatanku pun dapat Engkau perbaharui. Segala dosaku telah ditebus oleh-Mu. Semua sakit penyakitku telah Engkau sembuhkan. Hidupku telah menjadi awet dan aman di dalam tangan-Mu. Dan hidupku juga menjadi kuat di dalam-Mu, Tuhan. Kami yang telah Engkau mahkotai oleh cinta kasih-Mu. Katakanlah amin. Amin. Mari kita merenungkan perkataan ini, Bapak Ibu. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwa kita pun tentram. Sebab Engkau menerima kami dengan setuju. Tuhan, inilah yang kami tahu, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Sekalipun Bapak, Ibu, dan saya mempunyai berbagai macam karunia rohani, mempunyai karunia untuk bernubuat, dan kita mengetahui segala rahasia, juga memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun kita memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, akan tetapi jika kita tidak mempunyai kasih, dikatakan bahwa kita sama sekali tidak berguna. Saya mengutip dari kitab 1 Korintus 13 ayat 2. Allah menciptakan kita sebagai sahabatnya. Ia ingin kita hidup bersandar kepada setiap firman-Nya. Ketika Adam dan Hawa mengambil keputusan untuk memakan buah pengetahuan baik dan jahat, mereka memilih untuk hidup berdasar pikiran mereka sendiri, lepas dari ketergantungan mereka terhadap firman Allah. Bukan karena mereka kurangnya keintiman dengan Tuhan, bukan juga karena kurangnya jam doa bagi mereka, tetapi karena mereka memilih apa yang iblis katakan dan menyetujuinya. Selidikilah kami, ya Roh Kudus. Selidikilah hati kami. Apakah kami masih dapat melihat kesalahan dan kekurangan saudara-saudara kami? Jika Bapak Ibu masih bisa melihat kekurangan dan kesalahan saudara-saudara kita, Alkitab berkata, waspadalah, karena iblis mengintip di depan pintu, dan kamu harus berkuasa atasnya. Ketika kita masih bisa menilai orang lain, bisa melihat kekurangan orang lain, itu karena kita mendengarkan apa yang iblis katakan.
pada pagi hari ini bertobatlah. Mohon pengampun kepada Tuhan. Dan lepaskanlah kasih kepada mereka yang mengasihimu, yang memberkatimu, maupun bagi mereka yang mengutukimu, yang membangkitkan amarahmu dengan cara bagaimanapun. Lepaskan pengampunan pada pagi hari ini. Pengampunan yang sejati bukan karena arahan seseorang, tapi karena hatimu ingin mengampuni. Bahkan hatimu ingin memberkati mereka yang membangkitkan amarahmu. Sebab apa yang engkau ikat di bumi ini terikat juga di surga. Dan apa yang engkau lepaskan di bumi ini maka terlepas juga di surga. Dengan demikian Bapa dipermuliakan. Orang yang bertobat rela untuk hidup bergantung kepada firman-Nya, dan ia harus bergantung kepada rema yang mendorong kuat di dalam hatinya. Rema adalah sinar, rema adalah cahaya Tuhan yang menerangi hati kita ketika kita bersentuhan dengan firman Tuhan. Matius 4 ayat 4 berkata, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Seberapa kuatkah kita menghadapi keadaan ini? Ekonomi semakin sulit. Setiap harga beranjak naik. Seberapa tenangkah hatimu? Mungkin kau sudah berkata, Tuhan, Tuhan, tolong aku Tuhan. Ketika Tuhan membawa kita berjalan di dalam lembah, apakah rasa khawatir itu ada bersama-sama dengan kita? Kita bisa berkata, aku mengasihimu Tuhan, aku percaya pada firman-Mu,
Tapi ketika masalah itu tiba, hati kita goyah. Dan mungkin kita berseru, Tuhan ini gak adil. Ini gak fair Tuhan. Apakah arti hidupku ini Tuhan? Berseru-seru seperti orang yang tidak mengenal Allah. Jika hal itu didapatinya, datanglah kepada Tuhan. Karena Dia pernah berkata, datanglah kepadaku, maka aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini kesempatan Bapak Ibu untuk datang kepada Tuhan. Sekaranglah waktunya. Maafkan kami Tuhan, kalau kami datang selalu membawa proposal kami. Sesungguhnya pada pagi hari ini kami menyadari bahwa keberadaanmu Tuhan di dalam hidup kami itu sudah lebih dari cukup. Maafkan kami Tuhan, kalau kami selalu memaksa Tuhan untuk mengerjakan apa maunya kami, memaksa Tuhan untuk memberkati kami. Tapi sesungguhnya keberadaanmu Tuhan sudah lebih daripada apapun. Mungkin Bapak Ibu sedang resah saat ini, khawatir untuk tempat tinggal, khawatir untuk menjalani hari-hari. Saya mengerti apa yang Bapak Ibu rasakan. Tapi Dia, Tuhan yang berfirman dan mengatakannya kepada kita, kepada Bapak Ibu, kepada saudara-saudara semua, mengenai pemeliharaannya selama kita berpegang pada perintahnya dan menjalankan apa yang Tuhan inginkan kita jalani. Mungkin kita berseru-seru saat ini, Tuhan, aku belum melihat tanda-tanda itu. Aku perlu uang ini Tuhan, aku perlu uang itu Tuhan, untuk biaya ini, untuk biaya itu Tuhan. Aku berdoa untuk suamiku, aku berdoa untuk istriku, aku berdoa untuk anak-anakku, aku berdoa untuk orang tuaku, aku berdoa untuk orang-orang yang aku kasihi, agar mereka bertobat, mereka berubah. Tapi aku gak menemukan perubahan itu. Aku gak menemukan tanda-tanda itu. Pengkhotbah 3 ayat 1 berkata, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal,
Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Segala sesuatu ada waktunya. Mari kita belajar untuk tidak memaksakan kehendak kita. Seberapa sering kita mengontrol orang dengan cara yang salah, memaksa-maksa orang dengan cara yang salah, dengan cara yang bertentangan dengan firman Allah. Atau mungkin Bapak Ibu pernah atau sedang dikontrol oleh seseorang atau kelompok dengan cara yang salah, dengan cara yang bertentangan dengan firman Allah. Lepaskan pengampunan pada pagi hari ini. Berkati mereka. Dan juga bertobatlah. Kalau kita pernah mengontrol orang lain dengan cara yang salah, Imamat 26 ayat 4 berkata, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasil dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Tuhan berjanji akan memberi kita hujan pada masanya. Akan menumbuhkan berkat-berkat pada waktunya. Ulangan 11 ayat 14 pun berkata, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu. Tuhan berjanji Ia akan memberikan kepada kita pada masanya hujan awal dan hujan akhir. Ia yang akan mempertobatkan suami atau istrimu, orang tua maupun anak-anakmu, keponakan, sepupu, kerabatmu, atau orang-orang yang engkau kasihi pada masanya. Selama kita melekat kepada Tuhan, mendengarkan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Matius 6 ayat 1 berkata, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong,
supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah, sebab Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ketika kita menyelipkan daging kita bersama dengan Kristus, dan hendaklah kita hidup, tetapi bukan lagi kita sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Dan biarkan kehidupan yang kita hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi Bapak, Ibu, dan saya, yang menyerahkan dirinya untuk kita. Galatia 3 ayat 9 berkata, jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Matius 6 ayat 25 berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 34 berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ia Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita, bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk hari esok. Bapa yang lembut, Bapa yang setia.
Bapa yang selalu memegang tangan kita, Bapa yang selalu ada untuk kita. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk kembali memperkatakan firman. Saya kutip dari kitab 1 Yohanes 3 ayat 24 dan kitab Amsal 4 ayat 20 sampai 23. Mari kita katakan bersama-sama. Ya Tuhan, akan aku perhatikan perkataanmu. Akan aku arahkan telingaku kepada ucapanmu. Kiranya semuanya itu tidak menjauh dari mataku, dan akan kusimpan ini semua di lubuk hatiku. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagiku, yang telah mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuhku. Biarlah akan aku jaga hatiku ini dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwa kami menjadi tentram. Engkau yang menerima dengan apa adanya kami. Dunia melihat rupa, namun Engkau memandang kami sampai di kedalaman hati kami. Tuhan, Engkau yang mengenal hati ini jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu. Ya Tuhan, firman-Mu berkata, Engkau yang memegang tangan kami, sekalipun dunia memandang kami hina. Mungkin keluarga kami pun memandang kami hina. Mereka melihat rupa, tapi Engkau Tuhan, hanya Engkau yang memandang kami berharga. Engkau melihat hati anak-anak Allah di tempat ini, yang pada pagi hari ini, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberi kelegaan. Karena Bapak Ibu, saudara-saudara semua adalah orang-orang yang dikasih Bapa. Jika pada pagi hari ini ada yang datang dengan berbeban berat, lepaskan beban itu. Yang datang dengan sakit penyakit, disembuhkan. Yang datang telinganya suka berdengung-dengung, di dalam nama Tuhan Yesus, telinga berdengung menjadi normal. Yang datang dengan kelemahan-kelemahan, di dalam nama Tuhan Yesus dikuatkan. Ketika Bapak Ibu dikuatkan oleh Tuhan, maka berjalanlah untuk menguatkan orang lain dan menjadi berkat bagi mereka.
sekalipun sesi pada pagi hari ini telah berakhir, tapi saya percaya hati yang melekat kepada Tuhan akan terus merasakan hadirat Tuhan sepanjang hari ini. Mari kita angkat kedua tangan kita Bapak Ibu, dan terimalah berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera penyertaannya sepanjang hari ini. Hubungan yang manis, yang intim dengan Roh Kudus, sampai Ia memanggil kita pulang, atau sampai Dia menjemput kita di awan-awan yang permai. Roh Kudus, urapilah kami dengan minyak yang baru itu, agar kami berjalan dengan iman secara penuh kepada Tuhan. Biar apa yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini, setiap perkataan-perkataan kita pada pagi hari ini, dimateraikannya di dalam kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan yang diberkati, mari sama-sama kita katakan amin. 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 Puji Tuhan.